puji syukur betul begitu ya. Kita bilang terima kasih dan puji syukur dulu, thank you dikasih kejodohan. Karena kenapa berkah akan datang dengan segala perbuatan kebajikan yang telah kita perbuat. Selesai. Nah, sampai di sini Bapak-bapak pencuci yang berbahagia. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan tentang Bang Denny ini tadi. Oh iya silakan dengan Koko siapa? Saya nama Kyongbo. Ya. Saya pernah pergi ke DHI ya Romo. Iya. Itu dia kimsinya ada 2. Iya. Jadi kalau ini di bawah tuti pakung memang. Iya. Kalau tadi hotel Kengsin dia nggak ada di bawah. Dia pasti di atas. Iya. Jadi beda antara tuti pakung dengan hotel Kengsin itu beda. Karena jelas-jelas di situ altarnya 2, satu di atas, satu di bawah. Yang di bawah itu tuti pakung kayak ini. Nah biasanya juga kalau tuti pakung bisa sepasang sama istrinya. Nah saya pernah ngeliat kalau hotel Kengsin sepasang sama istrinya gitu loh. Padahal kan sejarahnya kan dia ada istrinya kan. Nah terus juga ya tadi ya masalah tadi yang kongtok kuantong ya. Saya juga sampai sekarang masih bingung tuh. Kenapa yang dipuja itu kuantong gitu? Padahal waktu itu kalah perang, dipenggal kepalanya, ya kan? Bahkan ada bisa kita punya teman ya, oh kita angkat saudara bertiga minum arak pakai darah dah campur gitu loh. Begitu pas yang 2 mati, yang satu pindah ganti agama lain loh, daripada itu mati kan tidak repot gitu ini. Yes. Nah jadi sumpah itu nggak boleh pakai main-main kalau zaman dulu. Kalau dia udah bertiga sumpah hidup semati, ya kalau mati ya siap-siap gitu loh. Nah, kalau di Cungpo memang kalau orang itu sumpah ke depan kuantong di pengadilan. Nah, pengadilan. Terus ada orang misalnya dia berdagang, dia saya kuantong. Kalau dia nggak jujur, bukannya malah maju malah kena diganjar nanti malah. Jadi jangan dipakai buat main-main itu gitu loh. Memang niatnya sih baik. Cuma saya dulu pernah hoax kuantong juga. Karena galak. Ya kan dia galak ini. Kalau kita salah kita diganjar sama dia, bukannya buat dijahatin ya. Daripada kita masuk neraka mendingan diganjar pas hidup kita gitu loh. Nah, kalau makwanin kan ngulas asih. Tapi sekarang ini bulan Kidwe, Kuanin itu bisa berubah wujud. Kenapa? Karena kalau dia nggak berubah wujud, ini roh-rohnya keluyuran sama pulang. Nah ini jadi masalah kan. Makanya dia mesti berubah wujud juga dia menyeramkan supaya ini roh yang udah digiring ke bumi mau balik ke sana nanti kalau akhir sembahyang gitu loh. Nah, jadi kita lihat perwujudan Kuanin kan yang baik kayak begini. Tapi prakteknya nanti yang kalau di Tepekon itu kan sama ikut gue ya, kan dibakar itu sebenarnya perwujudan dari Kuanin itu yang menyeramkan itu gitu loh, supaya ini roh-roh ini mau pulang gitu loh. Nah jadi pertanyaan saya mana tuh dong Romo ya. Tadi kan Romo udah kasih 5 itu tadi kan ya. Saya cuma tanyakan begini, kita menyembah sama 5 dewa itu ya, apakah hidup kita yang susah bisa jadi senang? Karena kan banyak berteriak nih, oh udah capek-capek ke wihara apa, wah kakak kaya-kaya, kakak pinter-pinter gitu loh. Yang sakit nggak baik-baik, nah itu gimana? Itu pertanyaannya. Makasih tadi Koko Kyongbo. Ya. Tepuk tangan buat Koko Kyongbo ya. Pertama dulu saya jawab tentang tuti pokong tadi. Salah atau saya salah menjelaskan, boleh dikoreksi. Tadi saya menjelaskan yang sepasang tuti pokong ya. Pada saat tuti patung ada di bawah masih sebagai petugas pajak, dia cuma memegang tongkat. Saya katakan demikian buat Tiongkok ya. Tapi setelah dia naik pangkat dan digelar oleh kaisar, maka dia berubah menjadi Hotek Kengcin, maka altarnya di atas. Dan pada saat di atas itu saya tidak mengatakan bahwa Om Hotek Kengcin itu mempunyai pasangan. Seperti itu sih, hanya gelar saja, hanya gelar yang membedakannya gitu kan, bukan berarti dia memiliki pasangan gitu kan pada saat di situ, tidak gitu kan. Itu sih yang membedakannya gitu kan. Gimana bisa nangkep kayak bapak-bapak mendidik ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Om Hotek Kengcin itu punya pasangan, tidak gitu. Yang saya katakan tadi tuti patung itu sendiri gitu. Yang tadi saya katakan tuti pokong. Nah itu satu. Yang kedua,
Kalau misalkan tadi kenapa yang dipuja tuh, yang dihormati tuh Kongco Pantong atau Dewa Pantong sini, sedangkan dia istilahnya dikatakan dia bersalah, ya dipenggal gitu sama Cao. Kenapa? Mungkin pada saat itu zaman kerajaan yang sedang berlaku di Waringstead ya, Rombong England kalau nggak salah, itu pada saat tahun 203 sampai berapa Masehi itu, sebelum Masehi ya, itu zaman-zaman Waringstead itu ya, perang ya, sampai dia ikut pasukan Cao juga tuh kan, sampai itu panjang banget tuh kalau diceritain sejarah gitu. Nah mungkin kenapa yang masuk di Pantong ini diangkat atau dipuja-puja sampai sekarang itu karena wujud kesetiaannya itu loh, ya, yang saya tangkap, yang saya ketahui gitu ya kalau Tionghoa ya. Nah itu makanya dari situ dia diangkatlah, oh ini dia kita puja karena kesetiaannya gitu kan. Itu mungkin ya, karena dari zaman-zaman yang masuk di Pantong itu kan pada saat Kaisar itu mungkin masanya seperti itu, maka dia diberilah suatu gelar dengan kesetiaannya itu seperti itu ya. Dan kenapa yang nggak lain gitu? Nah, itu terus terang aja khusus itu cuma bisa cuma bisa hati nurani yang ngejawab sama pelaku sejarah pada saat itu gitu ya, seperti itu. Nah selanjutnya Kuan Yin Pusa, betul, dia memiliki perwujudan macam-macam ya, seperti tadi Chong So Jenjen. Ini kalau kita cerita panjang tentang Kuan Yin Pusa, itu sebetulnya yang dia berubah wujud ya, yang menjadi kayak semacam mara, itu sebetulnya taranya. Tara itu maksudnya apa? Air mata Kuan Yin. Air mata Kuan Yin. Kenapa wujudnya seperti katakanlah seperti mara atau iblis lidahnya menjulur panjang? Itu air mata Kuan Yin itu warnanya hijau. Itu cerita tentang Tara Kuan Yin. Tara Kuan Yin itu ada nih, kalau misalnya ibu bapak buat yang mau buka Google ya, itu salah murid-muridnya Kuan Yin atau ajudannya Kuan Yin, Tara, disebut itu Tara Kuan Yin, itu hijau air mata Kuan Yin itu warnanya hijau. Nah itu yang berubah untuk menjadi perwujudan iblis, bukan Kuan Yin itu sendiri. Yang saya ketahui kalau Tionghoa ya seperti itu. Kalau misalkan salah nanti boleh kita diskusi lagi. Terima kasih. Terus sama apa lagi tadi saya lupa pertanyaannya, kenapa kalau kita kita kan lima kita sembahyang, sudah sembahyang kelima, katakanlah kelima posat, kelima hoksa ini, kok kita nggak kaya, bener nggak? Kok kita nggak berhasil gitu kan? Ayah naon gitu kan? Ada apa gitu kan? Ya nggak? Ada yang salah, seperti yang tadi dari awal saya katakan ya. Sebelum kita bijaksana, kalau Tionghoa ya, kita bijak sini dulu. Sudah pantas belum kita nih, gitu kan ya? Udah pantas belum nih kita di hadapan para sining, para posat, gitu kan ya? Ya seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi kita usaha, boleh kita taruh segala macam di toko, kita dikasih ganjaran, itu betul. Karena saya punya teman kerabat relasi di Rangkas Bitung, dia buka toko emas. Ya, kalau misalkan dia berbuat curang sedikit nggak jujur, dia pasti sakit. Itu betul. Kalau Tionghoa itu betul. Saya akui dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya, pada saat itu dia melakukan katakanlah kecurangan. Ya, besoknya dia sakit, mungkin diganjar. Ya. Karena kenapa? Tapi kita jangan beranjak atau berpatokan ke demikian. Ya, karena kenapa? Kalau kita berasumsi, ya, bahwasanya dengan cara kita selalu bersembahyang, rajin berdoa, bermantra, berlianting, itu tidak menjamin kesucian kebiasaan seseorang tersebut. No, yang menjadi tolak ukur atau titik balik suatu hoki yang bisa kita ciptakan, kita dapatkan dalam suatu kehidupan adalah satu kuncinya. Ya, kita udah pantas belum nih? Dengan sifat mereka. Betul, satu begitu. Satu begitu luar biasa kalian. Seperti itu. Jangan kita pengen show off dengan sama orang ya, gitu kan. Oh dia mah rajin, sering berdana, gitu kan. Datang ke wihara sini sampai ke ujung sana, gitu, dari Sabang sampai Merauke, katakanlah gitu kan ya. Oh kagak kaya-kaya. Ya. Kalau pakai akal sehat, ibu bapak bocil yang berbagi, daripada kita ngabisin ongkos ke sini ke sono, ya. Kalau kita kumpul itu duit kita udah banyak, bener nggak ibu bapak ya? Jadi kita jangan terlalu keprioritas deh sama suatu apa ya keyakinan. Di dalam kehidupan kita saat ini, yang lebih utama itu adalah kita bermain logika saat ini. Logika. Ya, saya tidak mengajarkan bahwa kita nih jangan datang ke wihara sama sini, enggak. Itu masing-masing pilihan bapak. Enggak ada yang salah. Tapi kita kembali lagi tadi ya ke diri kita sendiri. Kategori yang sudah sesuai belum kita, ya, sama karakteristiknya, gitu kan yang kita puja-pujanya. Seperti itu sih buat yang mau. Ada lagi? Cukup, makasih. Bisa diterima buat yang mau? Ya, betul, terima kasih ya. Satu lagi, ada lagi? Silakan, luar biasa buat yang mau pertanyaannya.
Ayo ibu-ibunya ada, silakan. Kalau saya cukup berkomentar, Ayo Romo silakan. baik tuti patung, baik kongkong pensil itu apa media minumannya itu selalu lima dan orang kalau sembahyang juga pakai hio 5. Tapi tadi disebutkan 9. Mana yang benar gitu aja. Oh iya, terima kasih Romo Kenggi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Romo Kenggi ya. Nah, jadi yang tadi saya katakan baca 9 itu adalah mantranya Romo. 9 kali. Iya, 9 kali yang baca namo sama tomoto namo turu-turu tiri suara. Mantranya bukan dari cuaunya atau ionya. Ya seperti itu sih Romo ya. Cuma yang sedikit yang saya ketahui tentang 5 lama tersebut itu mewakili titik pusat bumi ya, atau unsur gitu ya ya. Atau misalkan tungsi nampet cung. Nah seperti itu yang mungkin yang saya ketahui seperti itu. Cung itu tangan. Dan satu lagi Iya Romo. Tien Guan, Tien Ti Guan Iya. dan Sui Guan. Kalau Guan itu biasanya itu kan istilah Indian ya, Ini. mestinya dibaca Ka. Iya Tian Kuan. Tian Kuan. Iya Tian Kuan. Guan itu kan penguasa. Dan Aceh juga Chen Kuan itu adalah penguasa. Ya, kita kalau ada Chen Kuan yang dibaca kita, berarti kita ada yang menguasai. Itu saja. Oke, terima kasih Romo Kenggi masukkan aja. Karena tadi saya memang ada tulisannya Tiguan gitu ya. Tiguan. Iya, betul tulisannya betul. Iya, iya. Terima kasih Romo Kenggi ya. Ada lagi? Ada lagi Ibu Bapak mau Cici cukup? Punya habis. Oh iya Pak, silakan Pak Rianto masih penasaran oh Yongko ya. Silakan. Kenapa Kongco Pangkong wajahnya ada yang hijau, ada yang merah? Apakah merah itu melambangkan semangat atau lagi marah? Tadi yang saya ceritakan ada lagi Pak Rianto. Ada. Enggak, itu bukan perlambangan karakteristik lagi marah, tidak sih. Bukan. Yang itu doang. Yang tadi gara-gara dia dikejar pasukan musuh seperti itu Gorianto ya. Jadi dia dikejar sama, kalau nggak salah Romo mungkin bisa tampil itu waktu dia dikejar sama pasukan Cao ya Mo ya. Dikejar Kokyongpo ya, waktu di Waring State itu ya. Dia lari, akhirnya kan capek tuh dia tuh. Jadi sebenarnya kalau cerita Kongco Kuankong itu Iya. dia kan berkoalisinya tuh ya, bergabungnya kan nama pasukan Wu itu awal ributnya kan anak yang perempuan itu mau dilamar, dia tolak. Betul. Tolak, dia bilang nggak bisa nih anak ini kawin sama anak ini, kata dia gitu loh. Iya. Nah jadi ini calon biasanya dendam kan gitu kan. Nah ya makanya saya komplain kenapa ya Romo ya, karena akhir ceritanya Sankok itu yang jadi kaisar itu ya dari Simayan itu ya, Simai. Nah dia jadi kaisar, yang lain udah beres semua, mati semua gitu loh. Ya si cowok-cowok juga mati ya kan, yang ono juga mati semua, yang jadi kaisar itu yang dari Simai itu. Tapi dia malah dia yang tidak pernah dipuji-puji. Iya, beda ya Mo. Iya, makanya waktu pas saya nonton pertama kali saya pikir nih Kuankong jagoannya nih paling terakhir. Nah Iya. ternyata ya Kuankongnya mati dipotong. Maksudnya waduh gimana nih orang nggak beres kan. Memang itu ceritanya panjang dan ujung-ujungnya itu ceritanya gitu ya. Iya kan, kok jagoannya mati dipenggal gitu palanya gitu loh. Aduh udah gitu palanya dipenggal masih kena potok, dia bisa melotot gitu loh, ngelihat gitu loh. Langsung si cowok-cowoknya kaget, terus udah meninggal dia rohnya masih ngegentayangin si cowok-cowok itu, makanya sampai si cowok-cowok meninggal gara-gara digentayangin dia itu. Nah diceritakan dia ketemu sama bodhisattva atau gimana, jadi dia sadar. Nah baru diangkat jadi murid ya, jadi ada penganugerahan begitu. Jadi pada saat dia meninggal itu masih dendam itu, Masih gentayangan di sini. masih gentayangan. Makanya saya bilang waduh ini gimana. Saya pertama kali nonton juga saya kaget juga kok begini gentayangan. Ya, makanya seperti itu sih kalau Tiongkok ya. Jadi mungkin pada saat kenapa yang namanya yang Mansuci Kongco Panggung ini diangkat sebagai pusat atau dewa gitu, karena pada saat itu dia mungkin mendapat suatu gelar gitu kan, gelar Iya. kehormatan gitu kan ya. Itu kan masuk di sejarah Tiongkok sana. Untuk secara detail dan jelasnya kita harus tahu sumber langsung dari sana sih gitu kan. Kita nggak bisa meraba-raba gitu. Seperti itu. Nah untuk
tadi ya. Karena itu itu nggak ada arti ininya ya. Hijau arti ada merah mungkin ada emosi. Nggak begitu sih Korea tuh, luar biasa nih Korea tuh. Gara-gara itu kejaran itu, kejar mau sudah cuci muka itu ternyata dengan pada saat mukanya jadi merah justru dia oke, keselamat ya, terselamatkan gitu. Malah dia ditanya, kamu ngeliat nggak orang ini tadi itu yang berbadan besar gini? Oh dia kaget dong, dia udah takut, oh udah datang ke sini pasukan gitu kan ya. Ternyata nggak ketahuan, nggak dikenali karena mukanya jadi merah gitu kan ya. Di sungai itu tuh, seperti itu kan ya. Ada lagi? Cukup ya. Makasih ya ibu bapak bapak yang berbagi. Romo England terima kasih pertanyaannya. Ko Tiongkok terima kasih luar biasa Koreanto ya. Untuk itu marilah kita bersama-sama kita akhiri sesi sharing dhamma pada malam hari ini. Semoga sharing dhamma yang saya bawakan dapat bermanfaat ya, dapat kita menjadikan suatu acuan untuk memperdalam keyakinan kita terhadap ajaran Buddha Dharma khususnya di Tridharma gitu kan ya. Untuk itu marilah kita bersama-sama berhati-hati. Kita tutup sharing dhamma pada malam hari ini. Yakinlah Tiang Tuhan yang Maha Esa, Tiang Nabi Guru yang Agung selalu membimbing dan memberkahi kita semua. Berbahagialah bagi kita yang membuka mata hati dan pikiran dalam menerima dhamma mulia ini. Om Mani Padme Hum. Mekarlah permata teratai suci, mekar. Terima kasih Romo Ramani, Bapak Ibu serta saudara Dharma yang berbahagia. Akhir kata terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada Romo Ferry atas sharing dhamma-nya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mengetahui para dewi-dewi ya. Dewa-dewinya kita itu seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Selanjutnya di WDP berapa? Tanggal 12 September. Cik Erwin ya? Coba Ya, Ibu-ibu, Cik Erwin selaku bendahara Majelis WDP. Nama dia mengusulkan bahwa konsumsi pejabat pidana di WDP di Wihara Dampala ini kumpul masaknya di rumah Cik Erwin. Pada setuju enggak? Jadi ibu nggak perlu kemarin pembantunya aja dia membantu tenaga. Ya, gimana pada setuju enggak? Setuju. Ya, masalah beras, sayur dan lain-lainnya nanti ada di handle dan dilanjutkan sama Cik Erwin. Ada pasti. Jadi ini fix sudah setuju ya? Ya, udah setuju ya masaknya di rumah Cik Erwin ya. Untuk penceramanya kita undang Romo sendiri aja ya, Romo Kenny ya. Litang, ada mobil kecil. Ada. Muat 6 orang kalau mau ikut.
Tahu ya, Ada saya masih kalau minggu muda, nggak jadi bisa. nggak enak. Minggu nggak bisa. Soalnya megang arisan. Ya minggu. kalau kita kan ini udah mengapaninya dulu. Kalau sore bisa jadi itu, pas tapi ketemu promo pagi. ramaninya pasti pada Nanti datang. yang sing sore Serang, Ya, kalau sore Rangkas, Kampung Oke, Ya. dan itu aja. Itu tugasnya tuh gimana tuh tugasnya? Tugas apa? Tugas di depan. Yang ke depan ya, Oh, depan. mau 3 orang siapa aja? Iya tuh ibu-ibu. Pemuda nggak ada yang bisa. Temen lu nggak ada yang pergi tang? Hah? Triple L, Lina, Liwa, Temen lu pada pergi nggak? Mau. Nggak mau. Ya udah, nggak mau. Saya kalau sore bisa, itu kalau pagi. Kak, yang meninggal itu baca paritanya kapan? kita belum dapat informasi kalau kita ini diundang baca parita. Belum. Dia dari Iya. kayaknya dari ini. Pasti nanti kita infoin dari pemuda nanti sampai ini. Ada batik. Tahu dah nggak? Ciliwa bisa jam 12 jam tanggal 12 September jam Minggu ya. Jumat sore 12, 7 September. bisa nggak Ciliwa? Di luar, tempat. Iya seperti parkir biasa jam 6 dari daerah. Iya, dulu. Mulainya jam 7 biasa ya. Ya, jam 6 sore udah standby dia. Udah di sini lah gitu. Bu Lina, siap? Bisa? Dari pemuda nggak ada toh. Pemuda nggak ada. Paling ada yang lagi udah di maju. Yang ini mah trompetnya kecil. Oh, sebenarnya nggak ada. Siapa kan? Siapa? Oh, itu Cimewa, doa. Ciliwa mau apa doa? Apa doa? Ya, terserah. Lina no. tengah dia tengah lewat. Lina. Itu kita orangnya datang. Nanti aja. Tanggal 12 September mah nggak bisa bilang masih lama. Udah pasti tinggal 2 mingguan lagi lah. Kowe takut datang kelab beneran? Kowe takut datang kelab? Ya, gue kan nanti ada apa namanya pimpinan Naga Putri Kota Tangerang gue masuknya. Takutnya nanti. Iya. Gue kan pengurus Naga Putri Kota Tangerang. Sopo. Udah di atasnya BDP. Belum nanti kalau dari ketua pemuda PD Tangerangnya datang, gue ya bisa nemenin berapa ya sebagai wakil ketua juga. Ya gitu. Nanti kalau ketua Naga Putri Kota Tangerang datang, masa anggotanya nggak nyambut, nggak nemenin, gue berapa? Iya. Ya pokoknya gue mau nyari alasan paling pintar lah. Mau kayak apa pasti nyambung pasti. Ya. Ciliwa, Cilina bisa datang mimpin. Apa Cimewa? Setia. Ya. Udah mau bayar. Ya diskusi nggak usulin ini kayak Tutup ya.
berdiri untuk melakukan doa penutup. Terpujilah Yang Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi, Guru yang Agung, berkat hikmat kebijaksanaan Trinabi Agung, kami yakin akan tercapainya jalan tengah yang sempurna. Kami yakin akan terpancarkannya cahaya kesejahteraan dharma. Kami yakin kesadaran tahu yang tunggal akan menerangi hidup ini, berkat bimbingan serta pancaran kasih-Mu. Semoga saudara-saudara kami yang telah berdana dengan ketulusan hati senantiasa diberkahi rezeki yang berlimpah. Semoga saudara-saudara kami yang menderita sakit memperoleh kesembuhan segera. Semoga arwah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami senantiasa berada di jalan yang terang. Berkat keluhuran Dharma Trinabi Agung, hiduplah semua makhluk dalam cinta kasih dan bahagia, serta kedamaian hati dan kesejahteraan lahir batin selalu meliputi diri dan keluarga kami. Demikianlah kami akhiri kebaktian pada hari ini. Om Mani Padme Hum. Mekarlah permata teratai suci. Mekar. Demikianlah selesai kebaktian majelis pada malam ini. Kami mengucapkan baik-baik terima kasih atas kedatangan